Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan part yang kedua, kemarin kita sudah membuat CRUD untuk data kelas. Itu menginputkan data, mengedit data, kemudian menghapus data di dalam data kelas ini. Dan untuk yang lainnya silahkan bisa dipelajari seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membuat sebuah CRUD, yaitu untuk yang data siswa. Nah, tetapi di sini kita belum buat seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita lihat dari struktur database-nya, struktur tabel dari tabel siswa itu sendiri, di sana ada NIS, nama, ID kelas, alamat, sampai dengan keterangan seperti itu ya. Nah, jadi nanti rencananya untuk ditampilkan, karena di sini di dalam tabel kelas ini ada hubungannya dengan tabel kelas, kemudian ada hubungannya dengan tabel SPP. Nah, nanti rencananya kita akan menampilkan isi daripada tabel siswa itu adalah yang ditampilkan ke user interface-nya itu adalah bukan ID kelas tetapi nama kelas, dan ID SPP di sini bukan ID SPP tetapi tahun SPP-nya itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk itu kita akan coba membuat sebuah view-nya terlebih dahulu, yang mana view itu nanti untuk menampilkan dari apa yang kita join-kan, seperti itu. Oke, langsung saja kita buat view-nya. Kita akan menggabungkan dari tabel kelas sama tabel SPP, seperti itu. Kita masuk ke SQL. Kita coba tampilkan dulu, select tabel siswa. Kita akan tampilkan nation, tes siswa, NIS juga kita akan tampilkan, tes siswa, nama, dan nah, tabel kelas nama kelas, kemudian tes siswa, kemudian alamat tes siswa nomor telepon, kemudian SPP tahun SPP, as tahun SPP, kemudian apalagi siswa keterangan from siswa left, kita gunakan left outer join, dan kita akan join dengan tabel kelas on siswa dot ID kelas sama dengan kelas dot ID kelas. Kita joinkan lagi, join dengan tabel SPP on siswa dot ID SPP sama dengan siswa dot ID SPP. Oke, kita coba lihat, kita kopikan aja dulu, Ctrl A ke kanan, copy. Kita coba jalankan dulu untuk menampilkan hasilnya. Oke, sip. Kita edit inline aja. Nah, kita buat create view vw siswa join kelas SPP as select. Nah, kita coba go. Nah, sehingga nanti terbuat sebuah view, yang mana view itu adalah yang telah kita buat tadi, yaitu untuk menghubungkan dengan dengan tabel kelas, kemudian tabel tahun, seperti itu. Jadi nanti ketika kita akan menampilkan di dalam form siswanya adalah
kita nggak usah buat join lagi, kita tinggal panggil view-nya saja seperti itu. Jadi seperti itu. Kita coba cek siswanya. Kelas, oh ada kelasnya masih kosong ya, karena di sini 0 ya. Oke, kita coba hapus siswanya dulu. Drop, delete. Oke, nah sekarang kita langsung saja untuk buat sebuah tampilan untuk di data siswanya. Kita buat form dan tabel untuk menampilkan data siswanya. Masuk Visual Studio Code, kita masuk view, supaya lebih cepat kita kopikan aja yang sudah ada, yaitu misalkan di data kelas. Ctrl A, copy, kita buat lagi baru v save data siswa.php. Kita hapus yang nggak perlunya, kita rubah ini form itu data siswa. Kemudian yang ini kita hapus dulu, nanti kita buat formnya. Nah, yang akan ditampilkan adalah di sininya data siswa. Nah, ini kita ganti menjadi, kita samakan dengan yang di view-nya. View-nya adalah Nissan, kemudian NIS, kemudian nama, kemudian nama kelas, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, kemudian tahun SPP. Dan satu lagi untuk aksinya, TD aksi. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, aja. Yang ini kita hapus lah. Oh, yang modalnya jangan. Yang ininya supaya nggak pusing, kita hapus saja biar ngodingnya nanti diulang. Data siswa, dan kita buat sebuah controllernya di admin, paling bawah, function data, kita sudah buat linknya adalah apa ini, siswa. Data data siswa, kita ambil dari modelnya adalah this, model data get siswa, kita result, kemudian kita sisipkan templatenya, this template, load halaman master atau halaman intinya yang sudah dibuat, kemudian kita sisipkan adalah datanya, itu template, kita sisipkan dari template includes data siswa, kemudian data. Oke, kita cek. Get siswanya kita belum buat. Oke, kita buat dulu get siswanya. Itu di dalam model. Kita buat sebuah function yaitu get siswa. Kemudian di sininya adalah this db get
Nah, nama view-nya, kalau biasanya kan tabelnya yang dipanggil, nah, sekarang nama view-nya vw apa ya, vw siswa join kelas SPP, vw siswa underscore join underscore sis kelas underscore SPP. Oh ya, jangan lupa di sini di return. Oke, save, cek. Nah, nanti data di sini akan muncul, tapi karena kita belum ada datanya di sini, maka nanti kita akan sisipkan dulu. Tapi kita coba buat formnya dulu ya. Formnya kita buat formnya di sini berarti ya. Nah, input tipe, di sini adalah Nissan ya, Nissan. Name-nya adalah Nissan. Kemudian kelasnya adalah form control. Kemudian value-nya adalah untuk validasinya echo form error Nissan. Maaf, di sini set value Nissan. Kemudian di sini adalah untuk menampilkan pesan errornya. Echo form error Nissan. Nah, di sini supaya berwarna merah, font color red. Oke. Supaya cepat kita kopikan aja. Copy paste. Sini adalah NIS. Di sini name-nya jangan lupa diganti NIS. Set value juga ganti NIS. Kemudian form color error-nya adalah NIS. Kemudian yang ketiga adalah nama. Kita pastekan lagi. Nama. Di sini adalah nama. Oke. Kita coba cek. Nah, Nissan nama. Nah, sedangkan untuk yang kelasnya, nah kita buat dengan menggunakan combo box. Kenapa pakai combo box? Karena kalau kita menuliskan dengan secara manual dengan text box, berarti bisa saja nanti datanya tidak sesuai dengan apa yang di dalam tabel kelasnya. Oke, kita akan buat dengan menggunakan combo box. Atas di tagnya adalah select. Di sini adalah kelas. Name-nya adalah kelas. Nah, value-nya di sini, nanti di sini untuk mengisi value-nya adalah di dalam option-nya. Nah, kita panggil nih. Kita panggil di sini berdasarkan di dalam controller. Kontrol siswa. Kita buat di sini adalah data kelas. This model data kita sudah pernah buat, yaitu get data kelas. Nah, kita result saja. Jadi kita nggak usah buat model lagi, kita tinggal panggil lagi yang sudah pernah kita buat di dalam model datanya. Atau kita coba cek dalam model data, yaitu get data kelas. Nah, ini yang pertama. Oke. Nah, setelah kita buat di dalam adminnya, yaitu untuk menampung data kelasnya, kemudian kita masukkan ke dalam sini, yaitu adalah option php echo option value-nya karena yang nanti disimpan di dalam tabel siswanya adalah ID kelas, maka di sini adalah yang akan ditampilkan yang bernilainya adalah ID kelas.
di sini for each dulu, maaf. For each data kelas as tampilkan kelas. Nah, di sini adalah echo-nya di atas. Echo option value sama dengan tampilkan kelas ID kelas. Nah, sedangkan yang di dalam atau yang akan ditampilkan ke usernya yaitu adalah namanya, nama kelas. Berarti di sini adalah tampilkan kelas nama kelas. Kita save, kita cek kelasnya apakah nama kelas, ya siap, nama kelas, seperti itu. Oke, kita cek. Oh, kosong karena kelasnya masih kosong. Oke, kita coba isikan 10 RPL1 .lax1 simpan. Oke, kita coba save di siswanya. Nah, di sini akan muncul 10 RPL1. Kita coba tambahin lagi deh 10 RPL2. Save. Nah, kita di siswanya di sini. Nah, dia. Oh, ini biar menarik pakai kelasnya kelas form control. Oke, kita coba refresh. Nah, jadi nanti hasilnya adalah seperti itu. Tapi yang nanti kita simpannya adalah ID-nya ke dalam tabel siswanya, seperti itu. Selanjutnya adalah alamat. Bawahnya alamat, input tipe teks, name-nya adalah alamat, kemudian kelasnya form control, value-nya adalah echo set value alamat. Kemudian nomor telepon nomor telepon ada untuk form errornya ya, font color sama dengan red, echo form error alamat untuk validasinya. Seperti itu, kopikan aja lah, copy paste alamat, nomor telepon, di sini name-nya adalah nomor telepon, set value-nya adalah nomor telepon, formulernya adalah nomor telepon. Kemudian ID SPP. Nah, ID SPP kan diambil dari tabel SPP, sama halnya seperti yang kelas, seperti itu. Berarti kita buat datanya di sini, controller data SPP, sebenarnya list model data get data SPP. Yang sudah kita buat kita panggil kita masukkan ke dalam ke dalam selectnya SPP tahun SPP select name-nya adalah SPP, kelasnya adalah form control. Nah, di sini adalah PHP
for each data SPP as tampilkan SPP kemudian echo adalah option kemudian value-nya adalah tampilkan SPP yang ID SPP. Nah, SPP untuk ditampilkannya adalah SPP apa sih namanya? Tahun. Tampilkan SPP tahun. Nah, kita cek. Ada yang error. T koma. Coba cek, refresh. Nah, tahun 2020 karena kita sudah pernah buat, yaitu untuk SPP-nya tahun 2020. Nilainya adalah 100.000. Jadi di sini tinggal pilih saja, kita nggak usah ketikkan secara manual seperti itu. Selanjutnya adalah keterangan. Oke, keterangan nanti diisi di sini adalah ketika pertama input default-nya adalah yang kita sudah set adalah tidak aktif. Oke, kita buat fungsi save-nya, simpan. Fungsi simpannya nanti kita akan actionnya akan kita kirim ke simpan kelas. Simpan kelas lah. Simpan siswa. Oke. Copy, kita buat sebuah fungsinya di control admin function simpan siswa. Kita buat sebuah validasinya, list form validation set rule adalah tadi apa? Mission, kemudian labelnya adalah mission, kemudian require, kemudian is unique, diambil uniknya dari tabel siswa .id Nison, jadi supaya nggak ada yang sama Nison. Kemudian dan pesannya adalah Nison required kita akan tampilkan sebagai Nison tidak boleh kosong. Kemudian arah yang kedua adalah is unique. Jadi ketika dia baca unique maka akan muncul pesan Nison sudah ada di dalam tabel siswa. Nison tersebut gitu aja ya. Nison tersebut sudah ada di dalam tabel siswa. Oke, yang kedua adalah form validation set rule nis kemudian required, kemudian sama is unique karena dia tidak ada yang sama, is unique siswa.nis, kemudian mana ini required, kita akan munculkan pesannya adalah nis tidak boleh kosong jika is unique
jenis tersebut sudah ada ya, sudah ada di dalam tabel. Kemudian validasi yang ketiga adalah kita cek nama. This form validation set rule, nama required, kemudian pesannya adalah array required ya, sorry, required. Jadi pesannya adalah nama tidak boleh kosong. Dan yang ketiga itu adalah kelas. This form validation set rule, kelas, labelnya adalah kelas, kemudian required, kemudian di sini array-nya adalah required, kelas tidak boleh kosong. Kemudian setelah kelas alamat kita kopikan aja, copy paste. Set rule-nya adalah alamat, labelnya alamat, required-nya adalah alamat tidak boleh kosong. Kemudian rule yang selanjutnya nomor telepon, required, nomor telepon tidak boleh kosong. Kemudian tahun, sudah ngantuk. This form validation set rule, apa tadilah, SPP required, array required, SPP tidak boleh kosong. Oke, sip. Sekarang jika this form validation dation run sama dengan false, false, maka di sini jika gagal maka di sini kita mau pilih ini. This kita tambahkan session set. Nggak usah ya Tang ya, langsung aja gini. Nah gagal di validasinya, kecuali jika salah, jika benar. Nah di sini this model data simpan siswa.
Kemudian kita arahkan redirect ke admin siswa, tapi kita munculkan pesannya adalah this session set flash data pesan data siswa berhasil disimpan. Oke, kita coba save, jalankan. Oh, kok ini nggak muncul ya? Oh, ininya muncul tapi tulisannya hitam ya. Berarti di sini kita tambahkan font. Oh, colok, pantasan tambahan R. Nah, save. Coba simpan lagi. Oh, oke, itu ya. Kita coba 1 2 3 4 5. Ini 1 2 3 4, namanya adalah Julius Pratama, misalkan kelas 10 RPL 1, alamatnya Banjar. Nomor telepon 0999888888. Transfernya adalah 2020. Kita coba save. Oh ya, kita belum buat model simpan siswanya. Oke, sekarang kita tinggal buat model simpan siswanya. Function simpan siswa. Oke, isi data write, koma jangan lupa, listen this input post listen through. Kemudian ini kita kopikan aja biar cepet lah, terus panjang. Kemudian nis paste nis, kemudian nis teh nama, paste nama, kemudian koma, apa nisen nama, nisen nama, ID kelas jelaskan dari inputan postnya kelas. Kita cek kelas. Oke. Kemudian setelah edit kelas, alamat paste aja alamat, kemudian apa lagi, nomor telepon, ID SPP, nomor telepon, ID SPP, paste aja SPP, apa ini SPP di sini, cek. Oh, SPP. Kemudian udah kita cek di sininya ada keterangan nggak usah, biar otomatis gitu. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal list db insert ke dalam, masukkan ke dalam tabel siswa yang datanya adalah isi data. Oke, kita cek. Siswa, kita coba masukkan 1345, nisnya 1234, Lopan Aditya Anggara SPP 1 Banjar, dan SPP-nya Oke, simpan data siswa berhasil disimpan. Oh, kita belum tampilkan di sini ya. Kita cek siswanya. Oke, masuk. Sip. Kita tinggal tampilkan di sini.
berarti di dalam data siswa, nah di sini pakai itu ya, PHP. For each data siswa as tampilkan siswa. Eho ter, kemudian eho kaki tr, kemudian eho td tampilkan siswa. Yang pertama adalah Nisan. Kita kopikan aja biar cepat. Klik kanan, copy, paste, tampilkan nis, paste, nama, paste, nama kelas, karena ini diambil dari view yang sudah kita buat, yaitu ini. Nah, nis nama kelas. Nah, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, paste, nomor telepon, kemudian tahun SPP, itu lagi adalah aksi, tapi kita nggak pakai ini, kita pakainya buton. Oke, kita coba cek, refresh. Nah, jadi yang muncul adalah ini ya, yang muncul di sini bukan ID kelas, kemudian sini juga bukan tahun SPP seperti itu, tapi kita ngambilnya adalah dari view yang sudah kita buat, yaitu view tersebut yang sudah kita buat adalah menggabungkan 3 buah tabel, yaitu tabel siswa, kemudian tabel kelas, kemudian tabel SPP, sehingga menghasilkan seperti ini, seperti itu. Nanti pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan besok dengan menambah fungsi aksi edit sama hapus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.